Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum kalian mulai pembelajaran, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya beserta buku-bukunya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sel dan jaringan. Nah, sebelum itu kita bahas dulu tentang organisasi kehidupan. Jadi, makhluk hidup itu memiliki bagian-bagian dan kemudian ada bagian yang paling kecil, nah itu disebut dengan sel. Sel-sel itu akan berkumpul menjadi satu membentuk yang namanya jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk organ, organ-organ akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ akan membentuk satu organisme atau individu. Jadi kita akan membahas tentang sel terlebih dahulu. Jadi sel itu sebenarnya berdasarkan ada tidaknya membran sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi untuk sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Jadi membran inti itu apa? Membran inti itu adalah selaput yang melindungi materi genetik atau inti sel. Jadi kalau di sel prokariotik itu contohnya ada sel bakteri, dia hanya memiliki beberapa bagian yang sederhana. Contohnya di sini ada ribosom yang bintik-bintik, kemudian ada plasmid. Plasmid ini juga materi genetik selain yang ada di inti sel. Kemudian ada sitoplasma, ada membran sel, dinding sel, dan kapsul. Kemudian ada ini adalah pili. Kemudian ada seperti ekor, ini adalah flagellum. Jadi dia untuk sel prokariotik itu strukturnya memang lebih sederhana. Sedangkan untuk sel eukariotik ini memiliki organel-organel yang lengkap. Di sini ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada inti sel tentunya, kemudian ada sentriol, lisosom, dan juga membran sel yang ada di luar. Nah, sel eukariotik ini contohnya adalah sel yang terdapat pada hewan dan juga pada tumbuhan. Ini adalah bedanya sel prokariotik dan sel eukariotik. Kita akan lebih lanjut membahas tentang sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, kalau kalian perhatikan dari struktur selnya pasti sudah tampak berbeda. Nah, kalau sel tumbuhan, nah dia bentuknya bersegi seperti ini, sedangkan sel hewan bentuknya bulat, ya walaupun tidak semuanya bulat. Nah, dia punya bagian yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi sel tumbuhan itu punya bagian yang tidak dimiliki oleh sel hewan, sehingga dia bentuknya bisa bersegi, yaitu disebut sebagai dinding sel. Kalau di sini yang warnanya hijau. Nah, di sel hewan tidak ada. Nah, sel hewan pun sebenarnya juga dia memiliki beberapa bagian yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Contohnya yaitu sentriol. Nah, untuk yang lain kurang lebih sama. Dan juga ini, di sel tumbuhan itu punya bagian yang ini disebut vakuola, sedangkan di sel hewan itu kebanyakan memang tidak memiliki vakuola. Ini adalah struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi dia memiliki beberapa perbedaan.
Nah, kalian bisa mengamati, kemudian kalian cermati mana saja perbedaannya dari kedua sel ini. Nah, untuk bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan, di sini ada yang pertama ada membran sel. Membran sel itu bagian yang paling luar, karena dia bagian yang paling luar, dia berfungsi sebagai pelindung sel, pengatur transportasi molekul dan reseptor dari luar sel. Jadi dia fungsinya untuk melindungi. Kemudian ada sitoplasma atau cairan sel. Nah, cairan sel ini merupakan tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel. Di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel, ya, mulai dari mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi dan penghasil energi. Kemudian ada retikulum endoplasma atau disingkat RE. Ini ada dua jenis, ada RE kasar dan halus. Untuk yang kasar, fungsinya menampung protein yang dibuat oleh ribosom. Sedangkan yang halus fungsinya untuk sintesis lemak, sintesis steroid, dan transport. Kemudian ada organel yang bernama ribosom. Ribosom ini fungsinya sebagai sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Ada lisosom berfungsi untuk mencerna organel sel yang telah rusak atau yang sudah tua. Kemudian ada peroksisom, dia mengandung enzim katalase yang fungsinya untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen sehingga tidak lagi sifatnya beracun. Kemudian ada sitoskeleton, dia merupakan penyokong sel dan mempertahankan bentuk sel. Ada sentriol yang berperan dalam pembelahan sel, yakni untuk pergerakan kromosom. Dan ada vakuola, ini fungsinya untuk menyimpan zat makanan dan air. Kemudian ada plastida sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan bagian yang utama yaitu adalah inti sel yang di dalamnya terdapat materi genetik. Fungsinya untuk mengontrol seluruh aktivitas sel dan pewarisan faktor keturunan. Nah, sekarang kita bahas tentang jaringan. Jadi, sel-sel yang sama strukturnya dan fungsinya, dia akan membentuk satu jaringan. Nah, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan ini jelas berbeda ya. Ini kalau yang pada tumbuhan, contohnya, nah ini yang pada hewan. Nah, ini adalah penampakan atau hasil visualisasi dari jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jadi ini hasil dari pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jadi ini satu sel, ini satu sel. Nah, satu sel berkumpul menjadi jaringan seperti ini. Nah, ini pun sama. Jadi di hewan, nah ini adalah satu sel, ini sel yang lain, ini juga. Nah, ini membentuk satu jaringan. Nah, jaringan pada tumbuhan dan pada hewan itu masing-masing juga berbeda. Nah, akan kita pelajari setelah ini. Kita belajar dulu tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa jaringan pada tumbuhan. Nah, ini contohnya pada daun. Ketika dipotong, daun itu akan memiliki bagian-bagian paling luar itu disebut sebagai jaringan pelindung. Kemudian di tengah ini tulang daun itu ada jaringan pengangkut yang fungsinya untuk mengangkut air, garam mineral, dan juga hasil fotosintesis. Dan kemudian di antara jaringan pengangkut dan jaringan pelindung itu ada jaringan dasar. Nah, kalau di batang bentuk penampakannya seperti ini. Jadi kalau batang dipotong secara melintang, nah ini akan nampak seperti ini, bulat seperti ini. Nah, bagian luar sama seperti daun ya, jadi dia ada jaringan pelindung. Kemudian di tengah ini ada jaringan pengangkut dan di antaranya itu ada jaringan dasar. Dan yang di bawah ini akar ya, jadi sebenarnya ini adalah akar. Jadi akar kalau dipotong melintang akan seperti ini.
Di bagian luar sama, dia punya jaringan pelindung, kemudian di tengah ada jaringan pengangkut, dan di antaranya ada jaringan dasar. Seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini untuk jaringan yang ada di tumbuhan. Nah, sekarang untuk jaringan pada hewan. Jadi kenapa di sini yang nampak adalah gambarnya manusia. Jadi manusia itu jaringannya sama dengan jaringan yang ada pada hewan. Jadi kita ngambil contoh seperti ini. Nah, jaringan apa saja yang ada di hewan? Yang pertama ada jaringan darah ya. Jadi darah kita itu tersusun atas sel-sel sebenarnya. Jadi darah itu merupakan jaringan. Kemudian di sini ada jaringan juga, jaringan ini apa ya? Epitel. Jadi jaringan epitel atau epidermis. Kemudian ada jaringan otot. Jaringan otot. Jadi otot atau kalau kita menyebutnya daging itu adalah ototnya. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi ini adalah sel-selnya. Bentuknya memanjang, silindris seperti ini. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Jadi tulang-tulang kita itu adalah jaringan juga ya. Tulang rawan. Kemudian ada jaringan adipos. Jadi adipos itu adalah jaringan lemak. Dan ada jaringan syaraf. Kemudian ini ada jaringan tulang. Jadi tulang yang keras. Ini adalah beberapa jaringan yang ada pada hewan. Nah, dari pembelajaran kita kali ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, jadi organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil itu adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau individu. Nah, sel sendiri itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel itu dibagi menjadi dua macam tadi, ya, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel eukariotik dibagi lagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel-sel berkumpul menjadi jaringan. Ya, jadi sel-sel membentuk jaringan. Jadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama itu membentuk jaringan. Jadi ini yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.